Dakabayan menunggang seekor kuda putih yang kakinya berbelang hitam, sementara di belakangnya tampak Tunjung Biru Muda dan Tunjung Kuning Muda juga menunggang kuda. Tidak ada seorang pun anggota padepokan penampihan yang ikut bersama mereka. Hal ini memang disengaja untuk menghindari orang-orang yang mungkin akan mengenali Tunjung Biru Muda dan Tunjung Kuning Muda menyamar menjadi pria, dan semua barang-barang yang menandakan bahwa mereka berasal dari padepokan penampihan ditanggalkan. Mereka semua mengenakan pakaian biasa seperti layaknya pengembara, bahkan Dakabayan pun hanya mengenakan kalung lambang kepemimpinan tertinggi yang tersembunyi di BALEK. Pakaiannya. Mulai saat ini, kami akan memanggilmu dengan sebutan Raden Dakabayan, dan kau bisa memanggilku dengan sebutan Paman Kampar, kata Tunjung Biru Muda. Aku pun cukup kau panggil Paman Lebak saja, sambung Tunjung Kuning Muda. Memangnya asal kita dari mana? Tanya Dakabayan. Padepokan Wulung Kencana. Di mana itu? Hanya nama rekaan saja, untuk mengingat padepokan penampihan yang tinggal di hutan yang penuh dengan bambu kuning, Welung. Kenapa tidak menggunakan nama lembah Welung Kuning saja? Bukankah itu malah lebih bagus kedengarannya? Saran Dakabayan. Ah, benar. Seru Tunjung Biru Muda. Padepokan penampihan memang berada di dasar lembah, dan tempat itu dulunya banyak ditumbuhi dengan bunga-bunga dan pohon bambu kuning welung, satu nama yang tepat dan bisa dijadikan sandi bagi anggota padepokan penampihan, sambung Tunjung Kuning Muda. Sandi untuk mengumpulkan kembali atau membinasakan mereka. Celetuk Dakabayan. Kami kan hanya menurut perintahmu Raden, gurau Tunjung Biru Muda. Kalau begitu, langkah pertama kita adalah membinasakan anggota padepokan penampihan yang melarikan diri, terutama mereka yang memiliki kedudukan. Kami laksanakan Raden, sahut kedua wanita dewasa yang telah menyamar menjadi pria itu serempak. Dakabayan langsung tertawa mendengar sebutan Raden pada dirinya, sedangkan Tunjung Biru Muda dan Tunjung Kuning Muda hanya tersenyum-senyum saja. Tunjung Biru Muda dan Tunjung Kuning Muda adalah di mana guru mereka bermain asmara dengan Pragolopate, sehingga hamil di luar nikah. Tunjung Biru Muda bernama Menip, dan Tunjung Kuning Muda bernama Nimi Dayu. Mereka berdua sangat setia pada Tunjung Hitam. Dakabayan diasuh oleh mereka berdua setelah Tunjung Hitam tewas di tangan Adipati Tumapel akibat membantu Pragolopati dan Layang Samban. Saat itu hubungan baik Adipati Tumapel dengan Tunjung Kuning selaku ketua padepokan penampihan tercorang. Karena ulah liar dari Tunjung Hitam dan beberapa anggota inti murid perguruan penampihan yang membantu Tunjung Hitam dan Pragolopate, Adipati Tumapel mengingat persahabatannya dengan Tunjung Kuning yang merupakan bekas kekasih di masa mudanya, dan rasa hormatnya pada mendiang guru Tunjung Kuning yang bernama Dewi Tunjung Biru, maka sang Adipati melarang para pendekar dari padepokan penampihan ke daerah Tumapen selama-lamanya. Mereka terus saja memacu kudanya pelan-pelan untuk menghindari perhatian, karena mereka masih berada di wilayah Bukit Penampihan, suatu kawasan yang sudah dikuasai oleh si pendekar Mega Kencana bersama ular-ular silumannya. Gimana tujuan kita sekarang Bibi Menit? Tanya Dakabayan. Desa terdekat, sekalian mencari keterangan, sahut Menik alias si Tunjung Biru Muda. Keterangan apa? Mencari bekas anggota padepokan penampihan yang melarikan diri dan membunuhnya. Bagus. Untuk sementara ini, kita jelajahi dulu desa-desa di sekitar lereng gunung, sambung Dakabayan. Tapi tindakan kita jangan terlalu menyolok dan jangan terlalu banyak bertanya yang nantinya justru dapat menimbulkan kecurigaan, sahut Tunjung Kuning Muda yang kini memakai nama Lebak. Aku setuju, tapi apakah nanti tidak ada yang mengenali Bibi berdua? Tidak, kami tidak pernah menampakkan diri pada anggota tingkat rendah, sahut Tunjung Biru Muda. Kalau begitu kita bisa bergerak lebih leluasa tanpa khawatir ada yang mengenali, sambut Dakabayan. Jelas Raden. Ketiga orang itu pun segera mengendalikan kudanya lebih cepat menuju desa Balung yang paling dekat dengan bukit penampihan ini. Tidak ada lagi yang berbicara, mereka khawatir kalau pembicaraan mereka didengar oleh siluman ular. Saat itu, Jambu Nada bersama Garuda Putih Raksasa sudah berada di atas sarang padepokan penampihan. Dia tersenyum menyaksikan Sekar dan Dewi Naga Mandini sudah mulai memasuki daerah itu. Mereka memang udah mulai melancarkan
strategi untuk menggempur padepokan yang sangat meresahkan masyarakat desa-desa di sekitar lereng gunung itu. Sejenak Jambu Nada teringat saat ia berbicara berdua dengan Dewi Naga Mandini. Saat itu, Jambu Nada menggunakan kesempatan untuk mengetahui maksud sebenarnya. Mengapa Dewi Naga Mandini begitu bernafsu sekali menghancurkan padepokan penampihan? Mulanya Dewi Naga Mandini memang tidak mau berterus terang, tapi setelah didesak terus-menerus, akhirnya dia mau juga berterus terang asalkan Jambu Nada tidak membicarakannya pada siapapun. Aku sadar, kalau tindakan ini mengandung resiko yang sangat besar terhadap diriku, kata Dewi Naga Mandini saat itu. Tapi kenapa kau lakukan juga? Tanya Jambu Nada. Kurasa kau sudah tahu apa arti cinta sebenarnya. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang tak mengenal cinta. Bedanya hanya kadar cinta yang diukur menurut golongannya masing-masing, termasuk juga aku, bangsa siluman naga. Dewi Naga Mandini alasan. Jambu Nada diam merenung beberapa saat. Dia mulai bisa menebak arah pembicaraan yang dikemukakan oleh Dewi Naga Mandini. Ternyata dugaannya hampir mendekati kebenaran bahwa Dewi Naga Mandini menyimpan dendam. Dan dia harus menumpahkan dendamnya, meskipun hal itu akan membahayakannya. Cinta memang dapat mengalahkan segalanya, bahkan nyawa pun seperti tidak ada harganya sama sekali. Seperti juga yang kau alami, Jambu Nada, kau meninggalkan tahta kekuasaan hanya untuk mendapatkan cinta, lanjut Dewi Naga Mandini. Ya, sebagian. Jambu Nada mengakui. Begitu juga aku rela mengambil resiko tinggi, bahkan aku pun rela kalau memang harus lenyap selamanya demi cinta suciku. Kau mencintai seseorang. Pancing Jambu Nada, bukan orang, tapi sesama makhluk siluman. Dewi Naga Mandini meralat. Oh, maaf, buru-buru Jambu Nada menyadari. Kau pasti kenal dengan Naga Iring kan? Tentu saja, aku tidak mungkin melupakannya. Dia banyak membantuku sewaktu aku tapageni di Pulau Naga Salju dan berkunjung ke Istana Naga, jawab Jambu Nada. Nah, aku dan Naga Iring adalah pasangan suami istri yang saling mencintai. Tapi ternyata kemudian nasib telah menentukan lain. Di saat anak pertama kami lahir, Naga Iring mendapat tugas rahasia dari Pangeran Naga Meran, putra mahkota naga kamu. Aku sendiri tidak tahu tugas apa itu, dan bahkan sampai sekarang pun aku tidak juga mengetahuinya. Pangeran kami tidak pernah memberitahukan setiap tugas rahasia yang dilimpahkan pada abdinya. Dewi Naga Mandini mulai bercerita terus. Desak Jambu Nada tidak sabaran. Dia memang sudah tahu kalau Dewi Naga Mandini dan Naga Iring adalah pasangan yang paling serasi. Takdir memang sudah digariskan pada setiap makhluk apapun juga. Naga Iring tewas dalam menunaikan tugas lo. Jambu Nada terkejut. Dan aku tidak akan pernah menerima kematiannya. Kemudian, aku segera meninggalkan istana kerajaan siluman naga. Tekadku menyelidiki dan ingin mengetahui sebab-sebab kematiannya. Hal itu memang tidak mudah, apalagi dengan wujudku sebagai naga. Tapi toh akhirnya aku tahu juga bahwa suamiku ternyata tewas dibunuh oleh Tunjung Hijau Muda. Salah seorang pembantu utama Pragolopati, ketua padepokan penampihan. Haen, jadi kau ingin membalas dendam? Lea, selain suamiku, juga ada sekitar 30 siluman ular lainnya yang ikut tewas. Bagaimana dia bisa mengalahkan suamimu? Tunjung Hijau Muda ternyata tahu kelemahan bangsa siluman ular, dan dia menggunakan senjata dari bambu kuning welung. Kau tahu, Jambu Nada, bangsa kami akan musnah. Jika tersentuh bambu kuning welung, itu memang sudah takdir, dan kami semua tak bisa menolaknya. Kalau begitu, kau tidak mungkin bisa masuk ke sarang mereka. Aku tahu, sarang mereka memang dikelilingi pohon bambu kuning welung. Tapi aku sudah meminta pada burung Garuda putihmu untuk membakar semua pohon bambu itu. Jambu Nada tidak kaget lagi mendengarnya. Dia tahu antara siluman ular dengan burung Garuda putih raksasa memang sudah saling mengenal. Jambu Nada juga memuji tindakan Dewi Naga Mandini yang cepat dan penuh perhitungan, tapi sayangnya, tindakannya itu sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku di kerajaan siluman ular. Pangeran Nagamara tidak pernah mengizinkan rakyatnya untuk bermusuhan dengan manusia, dan setiap pelanggaran yang dilakukan bisa mengakibatkan kematian. Tapi bagaimanapun juga, Jambu Nada tidak bisa saja menyalahkan tindakan Dewi Naga Mandini, berjanji dalam hati bahwa dia akan membela wanita siluman naga itu di depan putra mahkota dan rajanya nanti.
Hukuman yang akan dijatuhkan padaku pasti akan bertambah berat, karena aku telah melibatkan rakyat ular untuk kepentingan pribadiku, kata Dewi Naga Mandini. Kau merasa dirimu bersalah? Tanya Jambu Nada. Tidak. Tegas jawaban Dewi Naga Mandini. Kalau begitu, kenapa kau takut menghadapi kenyataan itu? Kalau begitu, kenapa kau takut menghadapi kenyataan itu? Aku tidak takut, aku hanya memikirkan anakku. Dia pasti akan terlantar, karena tidak ada yang mengurusnya nanti. Dalam beberapa segi, kau memang berhak untuk membalas kematian suamimu, tapi dari segi lainnya, aku rasa Pangeran Nagamara akan bertindak bijaksana dalam menentukan keputusan untukmu nanti, kata Jambu Nada membesarkan hati wanita siluman itu. Aku tahu maksudmu, Jambu Nada, tapi lupakanlah bahwa kau tidak akan berhasil, sergah Dewi Naga Mandini, bisa menebak jalan pikiran pendekar tongkat naga puspa itu. Aku akan mencoba, percayalah. Terima kasih, jangan menyusahkan dirimu sendiri, aku tidak perlu pembelaan oleh siapapun juga, hukuman mati tetap akan dijatuhkan kepadaku. Aku banyak berhutang budi pada suamimu, dan kupikir, inilah saat terbaik aku membalas sedikit budi baik Naga Ireng, kau tidak akan menolak pembelaanku nanti kan? Aku tidak tahu harus berkata apa padamu Nada. Sudahlah, memang sudah selayaknya, kalau kita saling bantu. Mendadak lamunan Jambu Nada tentang pembicaraannya dengan Dewi Naga Mandini itu buyar, karena tiba-tiba ia mendengar suara rebut-rebut di bawah. Segera tampak olehnya, Sekar sudah sibuk bertarung melawan beberapa orang bersenjata di halaman depan markas Padepokan Penampihan. Sedangkan Dewi Naga Mandini, yang berubah wujud jadi manusia, tengah kerapotan menghindari serangan-serangan dari beberapa orang yang memegang bambu kuning welung. Kakang, cepat turun. Panggil Jambu Nada pada Garuda Salju. Tarahag.